Ustadz, Pak Pata. Ayo, Ustadz, Pak Pata. HP Dandi. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah. Hari ini pengajiannya lancar. Tadi ada Ustaz Hilman juga, terus ada anak sayangan Nabi juga. Tadi rame banget, yang menurutku hikmat banget ngajinya, selawatannya, Ustaz Hilman. Dan semoga ini jadi berkah. Apalagi ini kita udah menuju Ramadan dan hari ini kan malam Isra Mi'raj. Insyaallah ada berapa ratusan sih tadi. Jadi kita coba mana yang bisa di sekitar sini semuanya. Jadi tadi nunggu berapa juga, ada berapa rombongan. Alhamdulillah sih menurutku tadi ngerasa tadi pertama feeling rumahnya tuh kayak tentrem gitu, terus kayak kayak suasananya jadi sejuk. Terus ada tuh banyak hal lah dengan tinggal di sini juga kan baru, terus habis baru ini masih pemulihan juga, masih kerja dari rumah juga, didoain juga sama Ustadz, rumah ini untuk keluarga saya, untuk segala macam. Semoga hari ini keluarganya ada siapa aja yang ikut anggota keluarganya? nggak ada sih, cuma Torik doang, soalnya emang ini keluarga kecil doang. Kan kemarin udah datang keluarga yang lain, jadi nanti bikin pengajian lagi deh sering-sering sama keluarga juga. Bapak tadi yang bilang semuanya jadi video bareng, mungkin yang kemarin-kemarin kan yang mengatakan. Iya, makanya itu aku juga nggak tahu, itu aku manggil Ustadz juga sih waktu itu kan, disitu katanya setiap sudutnya dikasih azan, terus baca ayat kursi, ikut adab-adab masuk rumah gitu loh. Nah pas lagi baca ayat kursi, terus baca al-baqarah gitu-gitu, tiba-tiba ada kesurupan. Jadi nggak, ini dari sini dibacain masih dalam, terus di atas kok kesurupan, makin lama makin banyak kesurupan orang. Nah setelah ada pengajar itu sekarang masih nggak apa-apa. Nah alhamdulillah tadi gimana Ustaz, aman ya Ustaz? Aman, alhamdulillah. Rumahnya adem, nyaman, tenang. Pokoknya dua rumusnya tadi. Lawairu manazilakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Terangilah rumahmu dengan sholat dan bacaan Al-Qur'an. Tadi Ahilman nitip sama Atta, tolong jaga sholatnya. Teman-teman juga yang di sini tolong jaga sholat dan juga hidupkan rumah dengan Al-Qur'an. Insya Allah itu akan menjaga kita dari keburukan. Kayaknya kalau saya dari kecil udah mempercayai kalau di setiap tempat itu kan Tuhan nggak menciptakan cuma manusia, ada makhluk lainnya, ada jin dan lain-lain ya. Kita nggak tahu itu, tapi yang kita percaya kan kalau kita di situ apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi kalau misalnya kita naburin hati yang baik, insya Allah walaupun ada yang lain pun jadi baik. Tapi kalau kita yang buruk jadi buruk. Ya tadi benar kata Ustadz lah, kita yang tinggalin sholat di rumah ini, banyak bikin pengajian kayak tadi, banyak sholawatan. Tapi kayaknya menurutku di rumah yang dulunya kan tanah kosong ya, menurutku di mana aja katanya kan kalau rumah kosong itu kenapa harus ada adab-adabnya, karena memang ada di situ yang nungguin gitu. Iya, nah itu tadi aku juga tadi minta saran dari Ustadz, katanya nanti butuh pengajian lagi. Misalnya aku juga nggak tahu, dulu kesurupan masuk rumah sakit setelah 2 hari trombositnya rendah. Jadi habis 2 hari kembali normal, dari bawah 70 jadi ratusan ya. Jadi itu memang cukup, aku juga agak aneh juga ya Ustaz. Ya intinya kalau bicara hal gaib kita harus meyakini memang ada makhluk selain kita yang memang ada. Tapi selama kita imannya kuat, amal solehnya juga hadir baik dalam diri kita, insya Allah nggak akan ada sesuatu. Yang penting kitanya punya tameng, punya benteng yang ketika makhluk lain mengganggu pun kepada kita punya kekuatan untuk bisa lebih terjaga dengan hal-hal yang buruk. Yang pasti kalau doa khusus pasti banyak doa-doa yang bisa kita baca. Di antara doa yang bisa dibaca salah satunya adalah ayat kursi. Jadi ayat kursi itu salah satu ayat yang bisa menjadi penjaga bagi kita agar keburukan tidak hadir dalam hidup. Ini bisa juga jadi jawaban. Kekhawatiran Aura seperti apa, mungkin melihat banyak kejadian di rumah baru gitu. Mungkin dia di rumah sebelumnya kan udah sering diruqyah juga rumahnya ya, jadi dia nggak terlalu banget, tapi
kita proses lah, terus ada yang mengajar lagi, nanti setelah seminggu ada anak yatim piatu yang berdoa di situ, kan doa-doa mereka kita bikin apa lagi lah program-program yang baik. Nanti next pengen bikin pengajian rumah tangga juga ya Ustaz ya, sama ajak-ajak teman-teman lain yang punya rumah tangga juga. Kata ini kan ada yang pengajian ini kan step by step, yang itu ada lagi gitu. Nanti mungkin ada kayak perubahan atau sesuatu yang spesifik nanti dari Bang Atta sendiri yang rasa mungkin dari hari ke hari atau minggu atau Enggak sih, maksudku emang aku kan udah dari single, punya anak, punya istri, ya perlu banyak menimba ilmu lah aja gitu. Kan dunia ini kan cuma sementara. Baik, pasca ada Jadi sementara, akhirat selamanya. pasca ada yang bukan kemarin, mau ada yang lagi. Nah itu aku nggak tahu, nanti aku tanya juga lah sama Ustadz, sama orang-orang yang nggak ngerti agama, perlu berapa kali rukiah sih di rumah itu ya. Karena aku dapat kemarin kan saran rumah itu bagus juga di rukiah. Yang kerukiah orang-orangnya, karena aku juga kemarin tidak pas bangun rumah ini tahu asal usulnya rumah ini apa gitu dulu belum dibangun. Karena di rumahku sebelumnya juga waktu pertama kali tinggal kesurupan juga, Mbak, sampai di base campku yang deket sini kantor base camp juga kesurupan juga pas pertama kali datang. Jadi menurutku emang ada adabnya sih masuk rumah itu, kita harus banyak berdoa. Jadi kalau berdoa itu waktu itu timku sampai kameramanku harus sampai nyelam ke kolam sendiri tiba-tiba pernah juga gitu. Jadi aku bukan rumah ini doang gitu, rumah-rumah baru lain yang kalau kita udah lama, misalnya rumahnya udah kosong 3 tahun 2 tahun 4 tahun, pasti kalau Ustaz mungkin lebih ngerti itu kan yang di luar diciptakan juga bukan manusia kan. Ini masih kayak gini, nggak belum bisa lari, tapi udah nggak pakai tongkat. Kemarin habis operasi pakai tongkat dulu. Jadi tadi doain juga sama Ustaz, sama anak-anak sayangan Nabi, insyaallah pelan-pelan. Ini masih jalannya masih gini-gini. Belum bisa main bola, belum bisa main gym, belum bisa main. Jadi gendong anak juga bentar doang. Karena kemarin kan sini baru dibelek nih. Jadi alhamdulillah. Pemulihannya berapa lama? Kata dokter sih 2 minggu 3 minggu. Oke, nganterin Ustadznya dulu nih, kasihan. Mobil Ustadz gimana Ustadz? Kan mobil kita ya. Telepon dulu. Insyaallah. Tapi yang makanan dari pasangan Tidak terlalu sih baru pasangan, tapi lebih ke makan yang sehat-sehat, cukup, jangan sampai jangan angkat berat gitu sih. Iya, katanya pemulihan dulu sampai benar dulu, baru ntar lanjut lagi. Bang Atta Amina mereka mengatakan itu situasi rumah yang dulu gimana sih? Terus dia malah paling happy kayaknya di rumah. Dia nggak ada rewel, nggak ada nangis. Dia paling happy setiap hari. Malah semenjak pindah dia malah tambah. Tadi aja gangguin mulu, papa senang dia. Ada yang merasa diajak main sama yang Waduh, nggak, belum nyampe tuh. Saya tuh tipikalnya nggak, saya tuh kurang sensitif ke hal-hal yang gaib, pasti nggak bisa lihat. Kan ada yang Tuhan kasih, emang dia orangnya bisa lihat. Aku, istriku, anak-anakku nggak bisa semua ternyata. Kalau tadi pas ada yang waktu kemarin itu ada yang masukan juga, ya kita nggak bisa lihat. Tapi papa tuh percaya nggak sih? Percaya, makanya di rukiah, kayak di pengajian. Karena setiap rumah gue di rukiah pasti ada yang kesurupan. Karena itu kayak perkenalan sih kalau aku lihat ya. Tapi ya nggak tahu juga kan, itu kepercayaan orang masing-masing ya. Kalau aku percayaannya kalau baru masuk rumah tuh didoain, di ngajiin gitu kepercayaanku. Jadi pas udah di ngajiin, lagi baca surat Al-Baqarah, tiba-tiba pada gitu. Nggak niat buat ngerukiahin orang-orangnya itu sebenarnya. Oke, terakhir mungkin Pak Batang melihat Ayu Ting Ting habis dilamar nih. Waduh, itu bukan doanya. Aku mau doain aja. Ustaz mau mobilnya Ustaz ya? Iya betul. Iya, aku mah doain. Iya, doanya. Aku mah doain terbaik buat Kak Ayu dan Bang Boy. Salah ya? Sama calonnya. Salah. Berarti pendukungnya masih sama Bang Boy. Enggak, aku kan nggak tahu. Tapi aku doain yang terbaik Kak Ayu. Kontak ya. WA tadi ya. Aman.
Makasih izin. Assalamualaikum. Terakhir ya.